Coba kita masuk ke nah, sebentar saya mau share PowerPoint. Jadi kalau kemarin kita sudah menjelaskan di antaranya adalah Saidi, Saifi, kemudian Saidi dan Caifi. Teringatnya kemarin ada tugas ya. Ya. Jadi semuanya itu sangat tergantung dengan kondisi dari semua peralatan sistem tenaga listrik. Jadi umpamakan salah satu daripada peralatan itu mati atau mengalami kegagalan, tentunya keandalan juga akan berhenti sampai di situ. Nah, untuk memperkirakan peralatan kita itu akan mengalami gangguan atau tidak, tentunya kita tidak dapat memperkirakan secara pasti, hanya berdasarkan probabilitas dan statistik. Jadi ada ilmunya probabilitas dan statistik yang cukup rumit, ilmu matematika yang perlu dipahami untuk lebih pasti atau katakanlah mendekati kebenaran daripada hanya sekedar mengira-ngira mengenai keandalan sistem tenaga listrik. Jadi, kalaupun sistem tenaga listrik kita mengalami kendala dan gangguan, maka itu juga tidak bisa kita perkirakan. Sebentar ya, mana PowerPoint-nya. Terus saya mau share PowerPoint, tapi ini lagi tidak bisa.
Oke, karena PowerPoint-nya yang tadi bermasalah ya, tidak mau tampil. Coba kita membahas satu buah paper yang berkenaan juga dengan improving reliability and performance of electric power grid by using high performance computing. Jadi untuk memperkirakan keandalan dari sistem tenaga atau sistem dan peralatan kita juga itu menggunakan yang saya sebutkan tadi, yaitu probabilitas dan statistik. Jadi ada matematikanya sendiri yang membahas mengenai probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan dan statistik. Ada rumusan-rumusannya, mungkin kita sudah sering juga mendengar mengenai probabilitas dan statistik, bisa digunakan untuk memperkirakan keandalan daripada sistem tenaga. Ini kita coba lihat satu papernya. Bahasannya itu importance of electric power system, atau important itu kegunaan atau kepentingan dari sistem tenaga. Kemudian use mathematics and computation in electric power system operation. Jadi dia menggunakan matematika dan komputasi. Kemudian solution via high performance computing, penyelesaian dengan menggunakan computing high performance. Jadi pada masa sekarang ini memang kita belajar sistem tenaga listrik pun tidak terlepas dari yang namanya komputer. Jadi makanya sangat bergandengan dan dekat antara komputer dengan elektro. Bahkan semua bidang pun kita harus paham mengenai sistem komputer ini. Makanya pada zaman sekarang ini kita harus belajar terutama penggunaan komputer dalam bidang ilmu kita. Jadi seperti kita ketahui, ini pembahasan awal kita sebenarnya. What is electric power system atau EPS? A system dedicated to the business of electric power. Pertama, generation atau production. Kemudian the second, transmission atau transportation. Kemudian distribution atau retailing. Jadi pembangkitan, generation ini, kemudian transmission itu transportasi atau pengangkutan, kemudian distribution adalah penyebaran ke konsumennya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian emission critical system that provides a vital service to the society and as such should be operated with the goal of saving. Jadi kita mengoperasikannya, misi utamanya adalah bagaimana daya listrik itu yang pertama adalah highest reliability standard, artinya standar keandalan yang sangat tinggi, highest. Kemudian minimum environmental impact, minimum dalam akibat terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya, sebentar. Yang berikutnya adalah ini kecil kali ini. Lowest operation cost. Jadi lowest operation cost, biaya operasinya rendah ya. Nah, ini power grid-nya, contohnya di Amerika, di Indonesia tentunya tidak jauh berbeda. Cuma aja mungkin di Indonesia jaringan sistem tenaganya tidak serumit seperti yang di negara luar atau terutama di Amerika. Karena apa? Karena kalau di Amerika itu dia sistemnya mungkin sudah ring, kemudian mungkin juga spindle gitu kan, ada sistem distribusinya kan banyak. Kalau kita mungkin masih radial, jadi radial itu satu tempat dilayani oleh satu jaringan, mati jaringan itu ya matilah ini tenaga listrik di tempat itu.
Tuh. Kemudian IPS function, electric power system function, generation, transmission, and distribution. Baru terakhirnya adalah consumption atau pemakaian, konsumsi. Ini sudah kita bahas ya, power generation itu pada pembangkit menggunakan tenaga listrik, menggunakan tenaga gerak seperti air ataupun tenaga uap. Kemudian juga atau tenaga solar, bisa juga tenaga gelombang laut dan lain sebagainya, yang jelas dia bisa menghasilkan putaran untuk memutar sumbu generator untuk menghasilkan tenaga listrik. Jadi energi source, energi conversion 1, energi conversion N sampai banyak konversi energi baru menjadi electric power. Energi source ini tidak perlu kita bahas ya, sudah banyak. Kemudian juga converter energi juga kita tidak akan bahas. Nah, sekarang kita masuk ke power transmission karena di sini berkenaan dengan reliability. Kalau terjadi kerusakan di sini di bagian power transmission ini, maka habislah semua usaha pembangkitan yang kita andalkan, misalnya dengan tenaga air, tenaga uap dan lain sebagainya, yang kita jaga jangan sampai dia mengalami kerusakan. Namun apabila terjadi kerusakan pada transmisi ini, maka tidak ada artinya semua produksi atau generation daripada daya listrik. Jadi kalau ditanya fungsinya, ya connect generating plant to consumption point, menghubungkan pembangkit dengan konsumen, kemudian create large power pools for increases reliability, menjadi tempat yang paling sangat diandalkan untuk meningkatkan keandalan sistem. Jadi kalau jangan sampai putus di sini, kalau putusnya di transmisi maka tidak ada usaha lain selain terjadi pemadaman. Kemudian power transmission equipment. Jadi ini juga perlu kita ketahui supaya kita mengenal apa keandalan apa yang harus dimiliki oleh sistem tenaga kita, di antaranya misalnya transformer. Nah, transformer ini harus menjaga, dijaga jangan sampai terjadi gangguan karena dia memang berfungsi menghubungkan. Nah, jadi penghubung, dia berada di terpasang seri dengan sistem tenaga atau di transmisi. Makanya jangan sampai terjadi putus. Kalau terjadi putus, maka akan putuslah semua sistem tenaga karena terpasang seri. Kemudian ya transformer, ada step up transformer tentunya, voltage regulator, kemudian fast shifter, step down transformer dan lain-lain. Kemudian transmission line and cable, circuit breaker and disconnects dan lain sebagainya. Inilah peralatan-peralatan pada transmisi. Kemudian di distribusi, receive electrical energy from the HV atau high voltage, medium voltage, high voltage, and medium voltage level at bulk power delivery point. Jadi menerima, receive, menerima energi listrik dari tegangan tinggi atau tegangan menengah. Inilah distribusi. Kenapa dikatakan tegangan tinggi atau tegangan menengah? Karena ada juga suatu saat tidak menggunakan tegangan tinggi, misalnya jaraknya yang tidak terlalu jauh, maka tidak menggunakan tegangan tinggi, tapi medium voltage misalnya. Kemudian supplies energy to customer, mensuplai energi atau daya listrik ke penggunanya. Inilah distribusi. Kalau transmisi tadi menghubungkan pembangkit dengan customer, dengan pihak customer dari pembangkitnya. Kalau ini energi dari langsung kepada customernya. At standard voltage level, jadi standar tegangannya pun juga harus memadai atau pada nilai harga yang
standar. Misalnya contohnya tegangannya 220 volt. Nah, maka 10% lah, 10% lebih atau 10% kurang masih ditolerir lah untuk kebutuhan rumah tangga. Single phase and or three phase, ya, 3 atau 1 fasa, is made up of the following main equipment. Jadi dibuat untuk beberapa peralatan utama. Distribution transformer, ada terapot distribusi. Feeder section atau including underground cable, atau bisa juga kabel bawah tanah. Kadang-kadang ada juga kabel bawah tanah. Kemudian switch, fuse, and recloser atau pemutus, kemudian fuse, kring, dan automatic recloser. Kemudian automatic load transfer. Nah, inilah power distribution-nya. Jadi kita bisa melihat distribusi itu di sini. Tujuan, nah ini kita masuk ke operation goals-nya. Power balance, generation must remain balanced with demand. Jadi pembangkitan seperti yang saya katakan tadi itu harus seimbang dengan kebutuhan. Jadi harus seimbang dengan kebutuhan. Generation capacity dalam fungsi T lebih besar sama dengan total generation. Jadi kapasitas pembangkitan itu lebih besar daripada total generasi atau lebih besar daripada daya yang dibangkitkan. Kapasitasnya, ya. Jadi kapasitasnya 100 megawatt, maka yang dibangkitkan nanti paling ya 90 paling besar. Kemudian total generation equal to total demand. Kalau total pembangkitan harus sama dengan total permintaan. Supaya tidak rugi, jangan sampai total pembangkitan lebih besar daripada total permintaan terlalu besar. Misalnya sampai total pembangkitan 100 mega, yang di total demand cuma 80 mega, karena ada 20 mega yang terbuang ruginya. Kemudian sistem security, equipment power flows must not exceed equipment rating under normal or a single outage condition. Jadi jangan sampai daya yang mengalir itu melebihi daripada rating atau kemampuan dari peralatan. Kenapa? Kalau itu terjadi maka peralatan tidak akan tahan lama, akibatnya akan mengakibatkan kerusakan dan membuat dia menjadi tidak andal. Ini rumusan ataupun skema dari kita lihat ini. Kita lihat power G1 artinya daya pada generator 1, ini daya pada pembangkit generator 2 dan seterusnya lah sampai generator N. Kemudian transmission and distribution network sampai ke power distribution 1, power distribution 2, dan power distribution M. Nah, jadi nilai daripada daya yang dibangkitkan ini harus sama dengan nilai daya yang diperlukan atau diminta. Ditambah rugi-rugi pada transmisi ini. Kemudian power quality consideration artinya pertimbangan mengenai kualitas daya. Nah, juga ini berpengaruh terhadap keandalan. Kalau kualitas dayanya rendah, misalnya tegangannya di bawah plus minus 10% atau di luar plus minus 10%, maka kualitas daripada daya listriknya itu akan terganggu. Misalnya tegangannya cuma 150 volt, itu kan sangat kecil, mengakibatkan peralatan cepat rusak. Gulungan-gulungan akan cepat panas dengan tegangan lebih rendah karena dia harus mensuplai, diminta arus yang tinggi, sementara tegangan rendah. Makanya kualitas daya itu diantaranya adalah voltage sag, kemudian voltage dip, kemudian
harmonic distortion, kemudian juga ada frekuensi, kemudian apa lagi ya, banyak parameter daripada kualitas daya. Jadi harus kualitas daya itu dapat dijaga untuk meningkatkan keandalan dari sistem tenaga. Ini karena kalau tegangan sangat rendah, maka pasti sistem juga akan mati. Maka kalau sistem mati, keandalan sistem tenaga kita pun akan turun atau hilang. Dan voltage regulation, bus voltage must remain within their operation limits. Jadi ini maksudnya tegangan bus harus dalam batasan operasionalnya. Misalnya V min lebih kecil sama dengan VT, lebih kecil sama dengan Vmax. Jadi VT itu atau tegangan bus itu harus di antara tegangan minimal dan tegangan maksimal, jangan di bawah tegangan minimal. Sama dengan 0,95 PU per unit, lebih kecil dari VT dan lebih kecil daripada 1,05 per unit. Nah, ini berarti berapa? 5% cuma ya, plus minus 5%. Challenges for power system operation. Nah, ada tantangan dalam mengoperasikan sistem tenaga. First goal, meet the continually changing load demand for both active and reactive power. Jadi membuat perubahan secara terus-menerus, perubahan beban secara terus-menerus antara aktif dan reaktif power atau daya aktif dan daya reaktif pada beban. Maksudnya gini, memberikan perubahan daya reaktif dan daya aktif pada beban tersebut dapat disesuaikan dengan pembangkitan. Jadi ketika daya reaktif itu tinggi, maka pembangkit harus menyediakan daya reaktif yang tinggi juga. Kalau tidak, maka akan terjadi faktor daya yang rendah. Contoh ini ya, major blackouts in the past 30 years. Jadi kejadian mati atau blackout, mati jaringan listrik di negara-negara luar sana ya. Dalam 30 tahun terakhir, misalnya 1978, 80% of France blackout, 80% dari Prancis itu mati lampu atau mati. Kemudian 1983 Sweden voltage collapse, sama juga pada tahun 83 itu, artinya satu negara itu ya collapse ya tegangannya. Kemudian 1987 French voltage collapse di Prancis juga. Kemudian 1996 Mexico blackout. Kemudian 2003 Italy, Malaysia, London blackout, Northeast USE blackout. Di Amerika kan pernah juga mengalami blackout, tapi tahun 2003. Kemudian 2005 Moscow blackout. Kemudian 2007 Colombia blackout. Untuk Indonesia mungkin dulunya every time is blackout ya. Enggak juga, tapi keseringan dulu kita kekurangan daya sehingga terjadi mati lampu hampir ya setiap minggu minimal. Tapi sekarang ini kita sudah surplus terutama di Sumatera Utara. Maka kita sangat berbahagia dan bangga sebenarnya bahwa kita tidak akan kekurangan daya lagi. Harusnya tidak akan terjadi mati lampu terkecuali oleh kualitas daya. Kualitas daya itu memang karena kesalahan dari sistem tenaganya ataupun kesalahan dari jaringan ataupun peralatan-peralatan yang tidak dirawat sehingga menyebabkan rusak dan mengalami pemadaman. Jadi itu juga membuat sistem kita menjadi tidak handal. Ini contoh-contoh di luar negeri sana pun terjadi ketidakhandalan sistem tenaga. Jadi permasalahan sistem tenaga itu bukan cuma berada di masalah kita Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena memang kalau tidak diperhatikan, tidak dijaga, peralatan-peralatan akan mengalami penuaan
kemudian akan mengalami kerusakan. Apabila dia mengalami kerusakan, maka akan mengakibatkan turunnya keandalan atau handalnya sistem tenaga kita. Weather dependence. Electric loads fluctuate and depend on several factors including time and weather. Jadi tergantung cuaca juga dan waktu, maka akan terjadi fluktuasi beban listrik juga ya. Mungkin pembahasan lain ya. Karena apa? Karena faktor waktu dan cuaca. Jadi artinya mungkin seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika waktu musim Piala Dunia, orang akan beban listrik akan makin meningkat karena banyak orang yang begadang menghidupkan lampu dan menghidupkan TV dan lain sarana yang mereka gunakan juga. Kemudian peak load usually happen in the afternoon during heat waves. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Misalnya pada malam hari akan terjadi beban yang meningkat. Kemudian juga jam 5 pagi, jam 5 subuh kalau di Indonesia ya. Terjadi juga peningkatan beban secara maksimal, sehingga biasanya mengakibatkan kerusakan pada peralatan-peralatan seperti trafo daya. Kemudian complex electricity markets, jadi pasar tenaga listrik juga, pasar listrik juga sangat kompleks karena macam-macam ya. Ada pabrik, ada mungkin pompa air, ada juga penerangan, kemudian lain sebagainya. Nah, jadi itu kemudian major decision making process for electric power system, state estimation. Jadi estimates the steady state condition of electric power system using online measure value. Nah, jadi maksudnya mengestimasi atau memperkirakan kondisi steady state atau kondisi tuna atau kondisi aman daripada sistem tenaga listrik. Pada daya berapa dia itu akan mengalami kondisi yang aman, tidak naik dan tidak turun. Kemudian forecasting ini artinya apa? Peramalan atau perkiraan lah katakanlah. Load price, capacity, equipment states, rating, reliability, analysis, dan seterusnya. Control and planning, short term, medium term, long term, economic dispatch, optimal flow problem, energy trading, maintenance, area planning, capital expenditure. Kemudian tadi ya sudah. Kemudian ada yang di merah ini solution for some of this problem are difficult and require intensive computation. Jadi hal-hal ini state estimation, forecasting, control and planning ini sesuatu yang problem yang sulit maksud saya. Problem yang sulit sehingga membutuhkan komputasi atau perhitungan yang sangat intensif atau sangat sangat serius. Kemudian maka solution via high performance computing atau HPC. Why we need HPC? Kenapa kita membutuhkan high performance computing? Yang pertama adalah challenges lead to several mathematical problem whose exact solution are intractable. Jadi tantangan untuk
permasalahan matematika dalam keandalan ini cukup solusinya harus eksak. Solusi eksaknya itu intractable. Intractable itu apa ya? Saya nggak begitu paham ya intractable. Jadi intractable itu apa ya? Sangat memusingkan. Kemudian SPC provides tool. Nah, kemudian karena apa? High performance computing itu menyediakan tools atau katakanlah peralatan atau maksudnya peralatan sini dalam bentuk software for the solution of reasonable approximation in required time. Jadi dia memiliki tools untuk membuat penyelesaian yang dengan pendekatan yang rasional. Jadi kan kita kan mau mengetahui keandalan daripada sistem tenaga kita, maka membutuhkan perkiraan yang rasional dalam waktu yang dibutuhkan. Misalnya dalam waktu setahun, 2 tahun perkiraan kita berapa terapo sih yang bakal rusak. Maka ini membutuhkan solusi matematika. Misal di setengah tahun lagi akan terjadi rusaknya beberapa terapo menurut perkiraan atau probabilitas daripada perhitungan matematika. Kemudian yang ketiga itu SPC is important for difficult scientific and engineering problem that can be solved by parallel computing. Jadi dia dapat diselesaikan dengan komputer-komputer yang dipasang secara paralel. Yaitu IPS provide several such problem. Ini IPS ya. Jadi electric power system itu banyak permasalahan-permasalahan yang nanti akan dihitung dengan komputer yang dipasang secara paralel atau banyak komputer. Kemudian Monte Carlo simulation. Contohnya simulasi Monte Carlo is one of the mathematical method that allow parallel algorithm. Jadi contohnya itu perkiraan atau probabilitas statistik itu namanya Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo itu bisa diselesaikan harus dengan komputer secara paralel. Kemudian simulation, instead of simulating n scenarios, jadi memungkinkan untuk mensimulasikan n skenario n on a sequential machine pada mesin yang berurutan atau searah. It is possible to simulate n per n skenario n atau m scenarios on each of m parallel processor. Jadi dapat dikerjakan oleh m processor. M processor mengerjakan n skenario misalnya. In addition to direct simulation, sebagai tambahan untuk simulasi langsung, Monte Carlo simulation methods are used. Metode simulasi Monte Carlo digunakan in contemporary optimization technique dalam teknik optimasi kontemporer atau kekinian. Yang pertama sepertinya adalah reinforcement learning, pembelajaran. Reinforcement artinya apa ya? Secara membantu ya, reinforcement learning dengan menggunakan neurodynamic programming, approximate dynamic programming, kemudian menggunakan cross entropy method. Nah, ini metode-metodenya ya, kita belum terlalu paham. Misalnya electric power system dengan menggunakan SPC mempunyai estimasi atau perkiraan
status perkiraannya itu provide reliable estimates of the quantities required for monitoring and control of the EPS. A set of measurement obtained is centrally seperangkat pengukuran diperoleh oleh proses secara sentral by a state estimator. State estimation model misalnya Z sama dengan HX plus W. Z itu measurement vector, vektor pengukuran sama dengan true state vector yang merupakan fungsi nonlinear vector function ditambahkan dengan measurement error vector. Jadi hasil daripada pengukuran ditambah dengan errornya. Problem of electric power system using HPC. State estimation challenges atau tantangannya adalah higher frequency, frekuensi yang lebih tinggi, shorten the time interval between consecutive state estimation to allow a closer monitoring of the system evolution, particularly in emergency situation in which the system state changes rapidly. Jadi karena frekuensinya lebih tinggi, jadi interval waktu itu sangat pendek antara perkiraan untuk mengizinkan sebuah monitoring itu closer lebih dekat of the system evolution particularly, dari perubahan evolusi sistem yang masing-masing pada keadaan emergensi. Jadi ada beberapa peralatan mungkin yang secara bersamaan emergensi, maka itu sulit karena frekuensinya artinya keseringan dia untuk untuk terjadi gangguan antara satu peralatan dengan peralatan yang lainnya. Kemudian larger size, enlarge the supervised network by extending state estimation to low voltage subnetwork. Ya, ini juga berapa polnya load and price forecasting, beban dan peramalan harga. Price forecasting, jadi peramalan harga dan beban. Jadi ini juga digunakan untuk mengukur keandalan dalam electric power system. Depend on the weather, tergantung dengan cuaca, ya sangat tergantung, sudah jelas. Kadang kalau cuaca hujan, maka PLN pun langsung mati, walaupun sebenarnya mungkin hujannya tidak terlalu membahayakan, misalnya bukan badai atau salju. Kalau seperti di Eropa kan, maka kalau salju atau badai salju itu kan badainya berat, bisa meruntuhkan kabel-kabel distribusi misalkan. Jadi pengaruh cuaca juga sangat besar dalam keandalan sistem tenaga. Daerah yang cuacanya adem-adem saja tentunya tenaga listriknya pasti akan lebih andal. Require HPC in real time if there are unforeseen, tidak dapat lihat ke depan, event, failure, sudden change in the weather. Jadi misalnya ada terjadi kerusakan, kemudian perubahan secara serta-merta daripada cuaca. Kemudian require HPC for simulation based optimization. Jadi membutuhkan simulasi optimasi berdasarkan optimasi untuk SPC ini, high performance computing. Require weather forecast, membutuhkan ramalan cuaca. SPC used for weather forecasting, challenging problem when forecasting. Jadi arah angin menjadi tantangan dalam perkiraan cuacanya.
Kadang cuacanya bisa diperkirakan, tapi arah anginnya tidak bisa diperkirakan. Ini masih banyak lagi ya PowerPoint-nya sampai terakhir. Jadi nanti saya kirimkan aja untuk dipelajari. Sebenarnya ada PowerPoint saya yang mau saya sampaikan tadi, tapi tidak bisa dibuka. Makanya saya review juga lah mengenai Elite Power System atau sistem tenaga listrik dan apa-apa saja yang menyebabkan terganggunya keandalan sistem itu. Seperti kita kemarin sudah belajar mengenai SAIDI, SAIFI, CAIDI. Oke, adik-adik semua, saya kira sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada beberapa tugas yang saya berikan, ya silakan dikerjakan. Tujuan saya ya untuk supaya kalian jadi pinter juga. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka jadi apa itu kan melambat proses pembelajarannya. Makanya kalau ada tugas silakan dikerjakan. Kemudian juga buku referensi mengenai reliability atau keandalan berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris silakan kalian baca. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.